Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua
dewasa. Sabarnya Tuhan, beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidupku kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan, beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya.
Biar kami selalu di hadirat-Mu, Tuhan, dan menjaga perasaan-Mu di setiap waktu hidup kami. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan-Mu. Ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan-Mu. Ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu.
Hai semuanya, Shalom. Bersyukur banget kalau hari ini aku dikasih kesempatan satu kali lagi sama Tuhan untuk memberikan sedikit kebenaran firman Tuhan dengan singkat yang pastinya mampu mengubah kalian semua. So, sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami kembali mau merendahkan hati kami, Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Engkau mengubah kami, biar Engkau lembutkan hati kami, dan ubahkan terus Tuhan, bagaimana cara kami memandang hidup, biar kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa, haleluya, amin. So, teman-teman semua, shalom. Hari ini kita akan sharing tentang die before you die. Mati sebelum mati. Kalau ngomongin kematian, kayaknya gak relate banget sama kita. Seakan-akan di masa muda kita tuh masih jauh banget dari kematian. Jadi kalau denger-denger kata mati itu seakan-akan kayak stop deh Ci gitu ya. Karena kita masih lama banget untuk menghadapi hal tersebut. No teman-teman. Gak, itu sangat amat dekat dengan hidup kita. Kalau kita lihat atau nengok ke kehidupan kita atau zaman sekarang, kematian itu udah gak pandang umur lagi loh. Kita bisa lihat teman-teman kita dengan mudahnya dipanggil Tuhan, entah karena kecelakaan, entah karena apa. So, kita harus bener-bener harus berhati-hati dalam hidup ini. Karena, aku ulang lagi, karena kematian bisa datang kapanpun. Well, teman-teman, ada 3 hal yang kita semua pasti hadapi di hidup ini. Ada 3 hal yang pasti kita semua gak bisa lari dari kenyataan ini. Yang pertama nih, masalah hidup. Kita semua pasti punya masalah hidup. Dari umur kita kecil ya, kita punya masalah sendiri gitu dengan kondisi kita. Mungkin masalah kita masih hal-hal yang di umur kita waktu itu. Tapi bertumbuh dewasa, kita pasti makin punya masalah-masalah yang mungkin lebih berat lagi. Entah masalah di keluarga kita kah, entah masalah kita sama teman kita kah, entah masalah kita sama hubungan kita sama orang lain kah. Tapi yang pasti kita semua pasti kena deh sama masalah hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua pasti pernah ngerasain sakit, betul dong. Entah sariawan kah, entah sakit gigi, atau yang berat banget, kanker kah, atau penyakit-penyakit lainnya. Nah, masalah dan sakit penyakit itu 2 hal yang gak mungkin bisa lewat dari hidup kita. Setiap kita itu pasti merasakan hal tersebut. Namun, ada fakta ketiga nih teman-teman, yang pasti kita hadapi. Apa itu? Kematian. Kematian. Kalau kita dapat masalah, kita bisa keluar dari masalah tersebut karena setiap masalah pasti berlalu, pasti dong. Dan yang kedua, kalau kita sakit pasti ada obatnya karena ada dokter, ada apotik, pasti kita bisa sembuh. Atau ada beberapa penyakit yang mungkin sulit sembuh. Tapi teman-teman, kalau kematian, wow, kamu gak bisa hindari itu. Once kamu udah dipanggil Tuhan, once kamu udah mengakhiri hidup kamu gak bisa kemana-mana. Ini masalahnya. Masalahnya adalah anak-anak muda zaman sekarang itu gak memperhatikan fakta-fakta ini. Gak memperhatikan fakta-fakta ini. Kalau life is so tragic, hidup ini bener-bener tragis. Masalah ada, penyakit ada, dan akhirnya pun akan mati. Seperti kata firman Tuhan, kalau hidup ini tuh seperti uap loh teman-teman. Yang baru saja kelihatan, lalu lenyap. Pernah gak sih kita berpikir kalau dulu tuh kita TK, kita SD, tiba-tiba SMP, tiba-tiba SMA, tiba-tiba kuliah, tiba-tiba punya pacar, tiba-tiba menikah. Hidup ini tuh serba cepat dan serba, wah kok tiba-tiba ya? Kenapa? Karena cepet banget. Kita gak pernah nyangka kalau kita tuh udah ada di titik ini, udah jalan sejauh ini. Tiba-tiba udah begini aja. Nah itu sepertinya seperti hidup yang benar-benar cepat. Yang baru kelihatan, lalu lenyap. Seakan-akan baru, kayak misalkan aku sendiri gitu ya. Aku tuh masih inget loh waktu aku ulang tahun pas TK gitu.
di ruangan kelas sama temen-temen, bagi-bagi bingkisan. Tapi tiba-tiba sekarang aku udah dewasa, udah besar juga, udah lulus kuliah 2 kali ibaratnya. Kok cepet banget, tiba-tiba udah tiup kue ulang tahun, udah 2 digit, bahkan udah 25 tahun. Wah, kok udah segini gitu. Nah, temen-temen, kalian mungkin masih belasan tahun atau masih lebih muda dibanding aku, atau ada yang seumuran sama aku. Tapi satu hal yang harus kita ingat, kalau hidup ini tuh serba cepat dan serba tragis. Kamu gak akan pernah nyangka akan ada apa di depan, akan terjadi apa di depan, akan ada hal-hal yang menakutkan apa di depan. Jadi kita harus terus mempersiapkan hidup kita dari detik-detik, menit ke menit. Die before you die. Artinya hiduplah seperti hari ini hari terakhir kamu hidup. Nah, kalau hari ini hari terakhir kamu hidup, kamu gak mungkin dong gak mengampuni orang lain. Kamu gak mungkin dong hidup sembarangan suka-suka kamu. Kamu gak mungkin dong benci sama orang tua kamu. Kamu gak mungkin dong tidak mengampuni masa lalu kamu. Kamu gak mungkin dong berantem sama orang tua kamu di hari terakhir kamu hidup. Kenapa? Waktu kamu sadar hari ini hari terakhir kamu hidup, kamu akan bikin hari ini sespesial mungkin buat kemuliaan Tuhan. Kamu pasti, misalkan aku tanya rata-rata sama orang yang misalkan lagi komsel sama aku, kalau kamu didatengin malaikat hari ini, terus dikasih tahu besok kamu akan meninggal, kamu mau ngapain hari ini? Jawabannya apa? Mau bertobat, pasti. Terus mau minta ampun, minta maaf sama keluarga. Terus ada lagi mau berdoa berjam-jam. Mau apa lagi? Pokoknya mau apa aja deh Ci, yang penting masuk surga. Nah, kita kan gak pernah tahu nih teman-teman, kalau besok kita mati apa enggak. Karena gak ada satupun manusia yang bisa tahu hari kematiannya. Tapi kita bisa mempersiapkan hari kematian kita. Bayangin teman-teman, kalau kamu tahu hari ini hari terakhir kamu hidup, kamu gak mungkin hidup sembarangan. Kamu gak mungkin habisin waktu untuk main game online, karena kamu tahu besok kamu dipanggil Tuhan. Tapi kalau kita sekarang gak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, harusnya kita siapin hari-hari hidup kita sebelum kita dipanggil Tuhan. Mungkin aja bisa besok. Mungkin aja bisa besok. Kalau besok aku dipanggil Tuhan, aku hari ini mau jadi orang yang lebih baik lagi. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau lakuin apapun yang bikin Tuhan senang. Nah, teman-teman, die before you die, itu artinya waktu kamu mati sebelum mati. Apa sih matinya? Mati kedaginganmu, mati keegoisanmu, mati keinginan-keinginan yang menyakiti hati Tuhan, mematikan apapun yang bukan dari Tuhan, apapun yang nyakitin Tuhan, kamu matiin. Die before you die. Mati dulu. Aduh, gak pengen apa-apa deh Tuhan, cuman pengen nyenengin Engkau. Bukan berarti gak sekolah, gak apa, tapi aku gak pengen deh ngelakuin dosa ini terus. Aku gak mau deh egois terus jadi anak. Aku gak mau deh harga diri aku bener-bener aku pegang. No, aku gak mau Tuhan. Aku mau mati hari ini. Biar kemungkinan kalau suatu saat nanti aku mati, aku dihidupkan kembali. Aku dihidupkan kembali. Jadi teman-teman, kalau kalian dengar firman Tuhan setiap hari Minggu, jangan cuma jadi pendengar. Karena kebenaran itu bukan hanya untuk didengar, tapi untuk diperjuangkan. Kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk diperjuangkan. Jadi jangan sampai teman-teman kita rajin dengan firman Tuhan, tapi kita nggak mati-mati akan diri kita sendiri. Tapi kita nggak mati-mati akan dosa kita. Kita nggak mati-mati akan keegoisan kita. Ingat teman-teman, kamu mungkin bisa lewat dari masalah-masalah hidup kamu. Kamu bisa happy walaupun punya masalah. Mungkin kamu bisa sembuh dari segala penyakit yang mungkin ada di hidup kamu. Sakit gigi, sakit sariawan lah, apalah. Mungkin sakit tapi bisa lewat. Tapi kamu gak bisa lewatin kematian. Gak bisa. Orang aneh itu bukan orang yang kok kudus banget sih ke gereja terus, aneh banget nih orang. Orang yang aneh itu orang yang gak ngerti kalau meaning dari hidup ini adalah cuma mempersiapkan kehidupan dia yang akan datang. Jadi kita hidup ini nih cuma sekolah kehidupan. Kita pantas gak sih masuk sana? Kita pantas gak sih masuk
ke kerajaan Bapa di surga, kita pantas gak sih duduk di sana? Pantas gak sih? Jadi kalau kita sekarang masih mikirnya, ya mau seneng-seneng doang aja, happy-happy aja, yang penting aku bisa makan, bisa minum, nongkrong, begitu terus, bisa main, bisa nonton lagi, sekolah habis itu, begitu terus. Kita nggak ngerti meaning hidup yang sesungguhnya tuh apa. So teman-teman, di renungan yang sangat amat singkat ini, jangan sampai lewat begitu saja di pikiran kalian. Belajarlah untuk berjuang, untuk mengenakan apa yang harus kalian kenakan. Yaitu apa? Mengenakan firman Tuhan. Mengenakan firman Tuhan. Kalau hari ini kita belajar mematikan kedagingan kita, untuk mempersiapkan kekekalan kita, let's do it. Let's fight it. Ayo kita berjuang untuk mengenakannya. Bagaimana cara kita bergaul sama teman-teman kita? Jadi berkat gak buat orang lain? Jadi berkat gak buat diri kita? Menyenangkan Tuhan gak? Bagaimana cara kita bercakap dengan orang tua kita? Menyenangkan Tuhan gak? Bagaimana cara kita mengatur waktu hidup kita? Menyenangkan Tuhan gak sih? Jangan-jangan doa 10 menit aja susah. Bahkan doa 2 menit aja susah. Apa sih yang kita lakukan hari ini? Harus kita perkarakan dengan bijaksana. Jangan sampai hidup ini kayak uap yang kelihatan lalu lenyap dan kita sesali. Sampai akhirnya, kenapa aku lakuin itu? Kenapa aku lakuin itu? Teman-teman pernah gak sih waktu kita ngelakuin satu kesalahan atau kita salah ngomong sama orang, terus kita ngomong, harusnya aku gak ngomong gitu. Harusnya aku gak ngomong gitu. Nah, hidup tuh kayak gitu teman-teman. Nanti suatu saat waktu kita dipanggil Tuhan, kita di pengadilan Tuhan, kita ke flashback apa yang kita lakuin. Kita ngomong apa? Harusnya aku gak gitu. Harusnya aku gak gitu. Nah hari ini aku mau ajak kalian untuk jangan sampai kita menyesali hidup kita. Biar nanti kalau kita dipanggil Tuhan, gak ada kata-kata harusnya aku gak gitu. Gak ada kayak gitu. Kata-katanya adalah, Tuhan, aku melayanimu seumur hidup aku. Bukan cuma di gereja loh, tapi di tiap detik hidup aku mau menyenangkan Engkau. Kita gak menyesal akan hidup kita. Dari masa muda kita, belajar memupuk keselamatan kita, belajar memupuk kekekalan kita, belajar menabung kekekalan kita. Dari hari ke hari, tabung kebaikan, tabung pengampunan, mengampuni orang lain, tabung, terus tabung. Dosa-dosa harus dibuang, hal-hal yang lebih baik ditabung, sampai kita jadi orang yang kaya akan surga. Maksudnya apa? Kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Suatu saat nanti kita bisa masuk kerajaan surga karena kita menabung dari hari ini, menabung apapun yang baik di hadapan Tuhan. Bukan tentang uang, bukan tentang kita kasih persembahan di gereja, no. Tapi tentang kita menabung senyum Tuhan, buat Tuhan tambah seneng, ninggalin dosa-dosa kita, bikin Tuhan tambah seneng, sampai akhirnya kita mati sebelum mati. Tuhan bilang, anak aku yang ini udah mempersiapkan kehidupannya. Good luck buat teman-teman semua. Jangan sampai firman Tuhan hari ini cuma jadi didengar doang, cuma jadi hal yang indah untuk didengar doang, tapi harus dilakukan dan harus diperjuangkan. So, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami kembali diingatkan Tuhan kalau kami harus mempersiapkan hari-hari hidup kami, Tuhan, untuk kekekalan kami. Tuhan, ajar kami untuk matikan kedagingan kami, dosa-dosa kami, biar kami makin berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. So teman-teman, see you and God bless.
tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersayang